Menurut saya, ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Saya merasa memang ini kriminalisasi. Kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Pakai rompi Pak Febri. Pakai rompinya Pak Febri. Nggak pakai rompi ya? Mana Pak? Febri Pak. Pakai rompi. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba di rutan KPK tanpa rompi tahanan dan borgol di tangan. Ia tidak terlihat layaknya tahanan tersangka korupsi. Tampilan Febri yang terlihat berbeda ini menjadi pertanyaan wartawan kepada Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono beralasan tidak memberikan rompi tahanan dan borgol kepada Febri karena buru-buru. Kejagung menyebut Febri dijerat dengan kasus tindak pidana pencucian uang selama menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi. Sebelum ditahan di rutan KPK, ex-Jampitsus Febri Adriansyah sempat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dengan sprindik baru yang diterbitkan Kejagung yakni TPPU. Ex-Jampitsus Febri menilai penahanan terhadap dirinya tidak sesuai prosedur karena seharusnya penyidik mendalami dan mengonfirmasi sejumlah alat bukti yang sudah ada baru menahannya. Bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya. Jika Febri Adriansyah bisa berjalan bebas tanpa borgol di tangan dan rompi tahanan, berbeda dengan tersangka lain di kasus korupsi yang sama, yang sudah ditahan lebih dulu, Don Rito. Don Rito keluar dari ruang pemeriksaan Kejagung dengan rompi tahanan dan tangan terborgol. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari di rutan KPK. Kejaksaan Agung berjanji menangani kasusnya secara transparan dan profesional. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU oleh Kejaksaan Agung, ex-Jampitsus Febri Adriansyah merespon soal kepemilikan emas seberat 74 kg yang ditemukan di rumahnya di Sentul. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah menyerahkan kepada penyidik untuk mendalami kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumah pribadinya dan kini jadi salah satu barang bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka. Febri meminta penyidik bisa menjelaskan siapa pemilik emas dan tujuan penggunaannya. Febri menilai penyidik harus mendalami dan mengonfirmasi sejumlah temuan barang bukti sebelum menetapkan dirinya sebagai tersangka dan juga menahannya. Rp365.084. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Jadi Bapak tidak tahu Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membantah klaim ex-Jampitsus Febri Adriansyah soal dirinya yang mengaku dikriminalisasi. Menurut KPK, dalam pengawasan atas penanganan kasus tersebut tidak ada unsur kriminalisasi.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusuma Astuti membantah penetapan tersangka dan penahanan ex-Jampitsus sebagai kriminalisasi. Menurut Eli, dalam pengawasan yang sudah dilakukan KPK, tidak melihat adanya kriminalisasi. Apalagi kasus tersebut diawasi banyak pihak, bukan hanya KPK, namun juga Kortas Tipikor Polri serta Komisi Kejaksaan RI. Kawan-kawan penyidik pasti profesional dalam melaksanakan tugasnya. Tidak mungkin kalau misalnya, ya itu sudah domainnya kawan-kawan penyidik ya, kalau selama kami dalam koordinasi perkara, kami belum tidak melihat itu. Ya, apalagi yang melakukan pengawasan kan bukan hanya dari Kedeputian Korsup KPK, tetapi juga dilakukan oleh dari rekan-rekan Kortas pun juga memonitor, kemudian dari Komisi Kejaksaan juga ikut memonitor. Usai menjalani pemeriksaan secara intensif, Febri keluar dari ruang pemeriksaan tanpa diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan. Sebelum ditahan, ex-Jampitsus mengatakan dirinya merasa dikriminalisasi. Kendati demikian, ex-Jampitsus menyatakan siap menghadapi proses hukum. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Kejaksaan Agung resmi menahan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Proses penahanannya tanpa rompi tahanan dan borgol memicu sorotan publik terhadap konsistensi penegakan hukum di internal Korps Adiaksa. Perhatian kini tertuju pada komitmen Kejaksaan Agung untuk mengungkap asal-usul kepemilikan emas dan valuta asing bernilai fantastis yang ditemukan di rumah Febri. Berikut analisis Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Laode M. Syarif, dan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra, Bob Hasan. Ya, itu salah satu kan simbol-simbol ya. Simbol-simbol dalam hukum itu kan equality before the law. Kesamaan dalam perbuatan di depan hukum gitu. Kalau menteri yang lain atau pejabat-pejabat yang lain yang ditetapkan tersangka, kalau di kejaksaan dipakaikan rompi dan diborgol, terus tiba-tiba Pak Febri Ardiansyah dilakukan, itu kan akan menimbulkan pertanyaan publik, kok prakteknya berbeda, dan itu bisa menimbulkan kekhawatiran yang seperti itu. Tetapi menurut saya yang paling penting itu adalah masih kurang jelas ini Pak Febri ini ditersangkakan dengan apa. Memang disebutnya itu adalah tindak pidana pencucian uang. Tetapi predikat crime-nya yang mana ini? Apakah dia terima suap? Apakah dia melakukan pemerasan? Dan untuk kasus mana saja? Itu harus dijelaskan, dan saya pikir Kompas TV itu yang paling penting di samping dibanding borgol dan rompinya. Itu pintu masuknya Pak Laude. Kenapa kita tanyakan soal rompi dan borgol dulu? Ini kan tidak pernah kita melihat yang keluar dari Gedung Bundar kalau ditetapkan tersangka, ditahan, siapapun itu pasti pakai rompi. Apakah Anda melihat ada kenapa ini ditanyakan? Apakah akan ada hambatan relasi kuasa dalam mengusut kasus ini? Itu kan yang jadi kekhawatiran salah satunya. Pak Laude melihat itu juga? Ya kan itu salah satu contoh ya ketidaksamaan perlakuan seperti itu. Jadi ya sampai bulan yang lalu beliau itu masih Jampitsus seperti itu. Memang saya yakin bahwa para penyidik yang ditunjuk oleh KPK itu
Saya kenal semua itu, bahkan senior-senior yang memiliki integritas yang baik. Beliau pernah bertugas di KPK semuanya kecuali 1 orang, 8 orang itu mantan KPK. Dan yang baju putih yang lewat itu Mas Yadin, itu ketika saya di KPK juga adalah jaksa kami di KPK ya, yang seperti itu. Jadi saya sangat mempercayai yang itu. Tetapi bahwa beliau Jampitsus itu pasti memiliki apa namanya ya, memiliki mungkin ada keistimewaan tertentu dan seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Ini tidak boleh dilakukan, Pak Bob. Nah, bagaimana mendesak agar pengusutan kasus ini bisa transparan, tidak ada rasa segan dalam mengusut kasus ini. Apalagi Febri bilang bahwa ini adalah kriminalisasi. Tapi di sisi lain dia punya perlakuan yang berbeda bahkan sejak masuk ke dalam tahanan. Bagaimana Pak Bob, DPR mendorong ini? Ya, saya ingin meng-highlight terlebih dahulu tentang bahwa pada hari ini ada satu pemandangan bagi masyarakat yang baru, bahwa sekalipun itu sebagai penegak hukum tidak berarti juga memiliki satu super body atau menjadi imunitas bahwa dia tidak atau dia bebas ya melakukan segala hal. Dan ini merupakan satu penampakan yang menurut saya adalah hal yang sangat positif, atau boleh jadi dikatakan berpresiden untuk perkembangan sebagaimana pembangunan hukum di Republik Indonesia ini. Artinya sekalipun seorang FA yang sudah menjadi tersangka kemudian mengalami penahanan itu tidak menggunakan rompi dan sebagainya, yang menarik buat saya sebenarnya bukan hal tersebut ya, tetapi yang menarik buat saya adalah beliau yang sebelumnya sudah menyatakan dalam konferensi pers seorang Jampitsus ya gitu kan, yang seorang Jampitsus yang memang itu adalah kediamannya Jampitsus. Kalau konferensi pers yang lalu seperti itu ya, kalau kita masih ingat ya, coba bisa dicari lagi aja informasi itu. Kemudian beliau terakhir ini juga masih menyatakan di Gedung Bundar. Nah, tidak pernah seperti itu. Jadi menurut saya hal seperti ini merupakan pertahanan yang bagi dia yang bisa juga disaksikan oleh publik, oleh masyarakat Republik Indonesia, bahwa seorang penegak hukum memang selalu memiliki satu moto ya, tetapi moto tersebut bukan berarti juga dia bebas ya dari segala tuduhan kalau dia berbuat kesalahan. Nah, dari highlight itu maka saya juga coba ambil bahasa tentang kriminalisasi ya. Menurut saya beliau sendiri juga menyadari apa yang beliau sampaikan itu beliau tahu betul ya, bahwa setiap perkara itu memang harus mengalami kriminalisasi ya. Jadi pasal mana yang dipergunakan untuk perbuatan apa yang dilakukan gitu loh. Nah, kemudian adanya pelibatan, adanya summon spanning atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh orang yang tanpa sepengetahuan atau dibalik atau betul-betul tidak terbaca sama sekali, yang kemudian kita publik mungkin tadi Pak Laude mempertanyakan tentang lebih baik coba fokus kepada predikat crime-nya dia gitu loh. Tapi sekali lagi bahwa TPPU ini merupakan satu penindakan terhadap pidana tambahan yang menurut saya predikat crime ini memang betul-betul dipegang oleh pihak kejaksaan. Dan saya sangat sepakat dan saya setuju bahwa 9 tim maupun juga Jampitsus yang sekarang akan lebih profesional menangani ini sebagaimana apa yang sudah menjadi kesepakatan kami. Ya, kesepakatan kita antara Ketua Komisi 3 maupun juga dengan Kejaksaan dan pihak Kortas Polri Mabes Kortas. Selera musik boleh beda, tapi soal rasa kita sama. Baru Cornetto Matcha Strawberry dengan es krim matcha dan strawberry creamy dibalut dalam corn crunchy. Cobain sekarang, enaknya valid. Rian, jaksa harus cermat betul. Dan di sisi lain juga jangan sampai ada tidak ada jaksa tidak ada penegak hukum yang kebal hukum, tapi ada negosiasi, ada celah negosiasi di sana. Bagaimana Pak Laude untuk mengusut kasus dengan high profile seperti ini tentu tidak mudah. Bagaimana pengalaman Pak Laude yang harus diterapkan dalam kasus ini? Ya, itu memang betul ya. Semua yang high profile, apalagi dia penegak hukum, itu memang perlu didekati dengan hati-hati. Tetapi oleh karena itu maka masyarakat, termasuk Pak Bob di Komisi 3 itu harus harus betul-betul meminta kejelasan. Nomor 1 misalnya, dia ini sudah dituntut dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, dari predikat crime yang mana yang dilakukan oleh Febri Ardiansyah ini? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan barang bukti yang 74 kg emas,
dengan ratusan miliar, hampir 500 miliar uang seperti itu. Pasti tidak mungkin kalau perasaan saya sebagai mantan pimpinan KPK, itu tidak mungkin hanya dia sendiri yang mengorkestrasi. Pasti ada pihak-pihak lain. Dari mana asal uang itu? Saya yakin itu pasti kalau bukan suap, pasti itu pemerasan. Oleh karena itu, para penyuap ini harus betul dipertanyakan oleh termasuk KPK yang melakukan koordinasi dan supervisi. Dan di dalam kasus yang mana? Dengar-dengar kan ada Asabri, dengar-dengar juga ada kasus yang berhubungan dengan impor batubara, ekspor batubara seperti itu. Ini nih harus dirunut satu-satu dan masyarakat perlu diberikan kejelasan. Oleh karena itu tidak boleh dan saya yakin saya sangat yakin ini bukan kriminalisasi. Kriminalisasi itu adalah mencari-cari jalan untuk mentersangkakan seseorang padahal dia tidak melakukan tindak pidana. Misalnya dulu cicak buaya 1 dan 2 seperti itu. Itu pimpinan KPK betul-betul dikriminalisasi oleh Polri. Tapi ini pasti bukan kriminalisasi. Karena apa? Dia tidak bisa kok, pasti tidak bisa menjelaskan, boleh dia menjelaskan asal usul emas itu. Dari mana uang yang dolar Amerika, dolar Singapura yang 500 lebih miliar itu. Dan oleh karena itu saya pikir masih banyak yang ditutup kasus ini. Oleh karena itu saya minta kepada kejaksaan untuk melakukan perluasan kasus. Kalau hanya Febri Ardiansyah, saya yakin itu berarti itu sudah dibatasi, sudah dikondisikan. Pasti ada yang ingin dilindungi yang